A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin muslimat di mana saja berada, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Pernah Nabi Yahya bin Zakaria dia kumpulkan kaum Bani Israel di Baitul Maqdis. Penuh tempat itu dikumpulkan, mau pula Bani Israel nih, mau dia dikumpulkan. Setelah itu Nabi Yahya alaihissalam mengawali memuji kepada Allah. Kemudian Nabi Yahya mengatakan, Allah memerintahkan kepadaku beberapa hal dan mesti kalian amalkan. Apa pesan Nabi Yahya kepada Bani Israel? Yang pertama, yaitu Allah menyuruh kalian agar menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi seluruh Nabi itu perintahnya yang pertama adalah menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan yang lain. Jangan pernah menganggap yang pemberi rezeki itu manusia. Jangan pernah menganggap yang memberikan kita kekuatan itu adalah karena kita rajin olahraga, badan kita sehat karena kita makanannya juga sehat. Nggak bisa itu jadi tolak ukur. Semua yang memberikan apapun nikmat yang kita terima ini adalah Allah semuanya. Yang membuat kita bisa bicara, yang membuat kita bisa melihat, yang membuat kita bisa bergerak, itu adalah Allah. Makanya sembah Allah, jangan menyekutukannya. Kemudian Nabi Yahya memberikan perumpamaan seperti orang yang dia mempekerjakan seorang budak. Dia ada terima karyawan, setelah itu dia yang gaji, dia yang ngasih makan, tapi justru budak atau karyawannya ini bekerja untuk orang lain. Sakit hati, manusia sakit hati. Allah pun murka kepada orang yang seperti ini. Allah yang memberikan kita rezeki, Allah yang memberikan kita nikmat, nggak taunya Allah nggak kita sembah. Justru kita menyembah manusia. Sampai kita katakan, waduh, pokoknya Pak, kalau tidak Bapak bantu saya Pak, mati saya ini lagi nih Pak. Nah kadang kita sampai meletakkan manusia itu udah sama kayak Allah. Takutnya kita sama manusia, sama jabatan, sama kehilangan harta itu sudah hampir sama dengan takut kepada Allah. Makanya Allah murka sama kita. Adapun orang yang udah rajin sholat, sholatnya justru untuk mempertahankan jabatannya, jembolin tender proyeknya, takut kehilangan hartanya, makanya dia rajin ibadah. Jadi dia tidak murni dia beribadah kepada Allah itu karena menganggap Allah lah yang pantas untuk disembah, tapi dia takut kehilangan dunianya. Nah, jadi ini banyak terjadi nih di kita pun pasti marah. Makanya perusahaan itu ditahannya ijazah supaya kita nggak kerja untuk orang lain. Dapat aja kabar misalnya karyawannya ngambil kerja dari perusahaan lain, itu biasanya langsung dipecat itu. Karena perusahaan pengen loyal lah kalian bekerja dengan saya. Nah ini banyak terjadi di kehidupan. Contohnya gini nih, dulu saya ingat masih zaman ada penerbit buku, kemudian tapi dia tidak menerbitkan LKS. Kan waktu itu pernah murid-murid diharuskan beri LKS. Nah karena di perusahaan penerbit ini tidak ada LKS, nah dia kerjasama dengan orang lain, ngambil LKS orang untuk dia jualkan juga. Padahal kan berbeda nih, buku satu, LKS satu, tapi ketahuan sama perusahaan penerbit ini karyawannya itu dia pecat. Nah kita aja di tengah manusia terjadi seperti ini kita sakit hati.
Wajar nggak Allah murka sama kita? Allah yang memberikan rezeki, tapi kita menyembah justru selain Allah. Kemudian perintah yang kedua, kata Nabi Yahya, Allah menyuruh kalian untuk menunaikan sholat. Nah, dari sini kita tahu bahwa Nabi-Nabi dan Rasul dulu juga diperintahkan sholat sesuai dengan yang disyariatkan pada saat itu. Nah, diperintahkan sholat, kata Nabi Yahya, karena Allah menghadapkan wajahnya ketika kalian sedang sholat. Allah memandang kalian dengan pandangan rahmat, Allah memandang kalian dengan pandangan kasih sayang. Tetapi kata Nabi Yahya, selama hamba itu tidak berpaling darinya. Jadi inilah keuntungan kita melaksanakan sholat. Ternyata di saat kita sholat itu kita bicara sama Allah. Di saat kita bicara sama Allah, kita aja ngomong sama orang, kita tatap wajahnya. Coba kita ngomong nggak natap wajah orang, orang pasti marah kan sama kita. Kamu kalau ngomong tuh pandang muka saya. Nah, begitu juga kita dengan sholat. Di saat sholat itu kita sedang bicara dengan Allah. Allah memandang kita dengan rahmatnya, senang Allah. Dia pandang kita dengan pandangan kasih sayang. Jadi kita jangan berpaling. Di saat sholat jangan kita berpaling dari Allah. Ingat, Allah sedang memandang kita. Jadi jangan sholatnya itu asal-asalan. Karena banyak orang menjadikan sholat itu sebagai penggugur kewajiban. Yang penting saya sholat. Ini yang menyebabkan sholat tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Terus kita bertanya, bagaimana nih cara kita bisa sholat dan kita menghargai Allah, karena saat itu Allah sedang memandang kita. Kata Rasulullah SAW, jika kamu khawatir sholatmu dipalingkan setan atau diganggu oleh setan, maka perlambatlah sholatmu. Artinya apa? Jangan terburu-buru. Ketika sholat itu, sampai kata Rasulullah, wahai Bilal, azanlah, istirahatkanlah kami dengan sholat. Artinya sholat itu tempat kita untuk beristirahat, dalam tanda kutip, bahwa inilah waktu yang spesial, memang yang kita harapkan untuk bisa bertenang. Sehingganya kalau kita sholat seperti ini, insya Allah sholat kita akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan kalaupun kita tergoda oleh setan, kadang dipalingkan pikiran kita, kadang memang iya, pas kita sholat tuh justru yang hilang-hilang jumpa semuanya. Kunci di bawah pot, ingat helm tadi udah ditaruh dengan benar di dalam jok atau belum, kunci sepeda motor udah dikunci nggak stangnya. Itu cara-cara iblis mengingatkan kita. Jadi caranya adalah perlambat sholatmu. Makanya sebelum kita sholat tuh jangan terburu-buru. Kita aja kalau orang udah sholat nih, kita aja dianjurkan Rasulullah apa? Jalannya santai, jangan justru berlari kita. Nah, artinya siapkan dulu nih, karena supaya kita tidak terburu-buru. Nah, apa-apa saja nih, kunci sudah belum, udah dimasukin nggak dalam saku, helm sudah di dalam bawah jok nggak. Jadi kita tidak terburu-buru. Tapi kalau misalnya udah ngepas waktu, orang iqomah baru datang, nah itu yang sering, bukan malah ketenangan yang didapatkan, malah kerisauan selama sholat itu. Kemudian yang ketiga, Allah memerintahkan kepada kalian berpuasa. Perumpamaan orang yang berpuasa, kata Nabi Yahya, itu sama seperti orang yang membawa botol minyak kasturi berkeliling, harum di tengah-tengah manusia. Orang mencium keharumannya. Nah, puasa yang seperti ini, puasa yang menahan diri dari berkata-kata buruk, memandang hal yang haram, berpencarian yang halal, baru bisa menebar keharuman di tengah-tengah orang. Itu artinya wangi dia, sikapnya itu baik. Kalau kita puasa, mulut nggak bisa dijaga, mata ini masih juga memandang yang ndak-ndak. Sedangkan memandang yang ndak-ndak aja udah merisaukan hati. Akhirnya hati kita tertutup maksiat. Gimana kita puasa kita bisa menebarkan wangi, sikap kita menjadi orang yang baik? Kadang justru yang dijual bulan puasa itu hal-hal yang mengandung dosa, seperti petasan. Sampai orang kadang-kadang sholat terkejut sebuatnya kan, kalau pas taraweh itu.
Gimana puasa bisa mendatangkan keharuman? Jadi kalau kita berpuasa itu jangan hanya menjaga makanan minum, tapi mata ini juga mesti kita jaga, mulut juga mesti kita jaga, pencarian kita juga mesti kita jaga supaya pencarian kita itu diridhoi oleh Allah. Kemudian apalagi perintah Allah? Allah memerintahkan kepada kalian untuk bersedekah. Apa perumpamaan sedekah bagi Nabi Yahya ini? Hendaklah kalian bersedekah, katanya, seperti orang yang kena culik. Nah, kita ini diculik, ditawan, diikat, dibelenggu, kemudian dia minta tebusan. Kalau pada saat nyawa kita terancam, tebusan berapa miliar pun pasti dikabulin orang. Nah, seharusnya kalian tuh bersedekah, jangan hitung-hitungan. Nah, itu maksud Nabi Yahya ini. Sempat kalian dikurung orang, diculik orang, pasti kalian akan tebus berapapun. Ini kadang kita salah aja masuk kota infak, temenung kita kan. Rencana mau ngisi 5.000, nggak taunya itu masuk 50.000. Oh, itu lain terdiamnya itu. Pokoknya kalau ada orang habis dia ngisi kota infak, terdiam, dia positif salah isi itu. Tapi anehnya apa? Ketika kita makan di tempat-tempat mewah, nggak ada kita hitung-hitungan. Ketika kita mau pergi liburan, nggak ada hitung-hitungan. Tapi untuk ke akhirat, padahal itulah penebus diri kita. Orang kalau udah mati, yang dimintanya apa? Kembalikan kami ke dunia, fa'as-saddaqah, kami akan bersedekah, menebus diri, karena hanya itu yang bisa menyelamatkan. Kenapa tidak sholat? Dia katakan, kemarin akan kembali untuk sholat. Sholat itu selalu bergandeng dengan kata zakat, sedekah. Aqimis sholah wa atu zakah. Jadi ini sholat udah sebagai petunjuk bagi kita dari Allah. Nah, sedekah ini penebus diri kita. Jadi di akhirat ini pernah kejadian nih, suatu hadis, seorang perempuan dia datang kepada Rasulullah, tangannya dalam keadaan hangus terbakar. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa tanganmu terbakar? Semalam aku bermimpi ya Rasulullah, rasanya kiamat sudah terjadi dan aku melihat ibuku di neraka sedang mengusir-usir api dengan sepotong kain dan daging di tangannya. Kemudian aku katakan kepada ibu, wahai ibu, bukankah ibu orang yang rajin sholat? Bukankah ibu orang yang rajin puasa? Dan ayah ridho sama ibu. Nah, padahal kalau suami ridho kan udah modal sebetulnya ke surga. Tapi kenapa ibu berada di neraka? Dan apa yang di kedua tangan ibu itu? Kemudian ibuku menjawab, ya Rasulullah, memang betul nak, ibu rajin sholat, ibu rajin puasa, dan ayahmu ridho kepada ibu. Tapi selama hidup ibu, hanya sepotong kain dan daging inilah yang pernah ibu sedekahkan. Oh, rupanya dia bakhil, pelit dia. Jadi ya dengan itu sajalah dia mengusir api neraka. Ya sulitlah, sepotong daging, sepotong kain. Kemudian aku bertanya kepada ibu ke Rasulullah, ayah mana ibu? Ayahmu seorang dermawan, dia berada di surga, sedang berikan minum di telaga Kautsar. Maka aku berpindah ke surga ya Rasulullah. Aku melihat ayahku berikan minum kepada orang, dan aku katakan kepada ayah, sungguh terlalu engkau ayah. Ibu berjuang di neraka mengusir api, engkau memberikan air di sini. Minta aku segelas ayah agar ku berikan kepada ibu. Ayahku berkata, ya Rasulullah, jangan nak, di sini sudah tidak ada tolong menolong lagi. Aku tidak mau tahu ya Rasulullah. Aku ambil segelas dari tangan ayahku, aku pergi ke neraka bermaksud untuk memberikan minum kepada ibu. Tapi belum sampai tanganku ke mulut ibuku, api neraka datang menyentuh tanganku. Begitu aku bangun hangus ya Rasulullah. Tolonglah doakan kepada Allah agar tanganku ini sembuh. Maka Rasulullah meletakkan tongkatnya di tangan perempuan ini, kemudian mengatakan, ya Allah, bila benar mimpi perempuan ini, sembuhkanlah tangannya. Ternyata betul-betul sembuh, berarti mimpinya memang benar. Jadi jangan kita pernah pelit bersedekah, membantu saudara kita, membantu tetangga kita yang dalam keadaan susah. Jangan mencari hanya untuk kita sendiri saja. Karena kalau mencari untuk kita sendiri, apa yang ada ini akan dihisab oleh Allah, yang haram akan disiksa oleh Allah. Kemudian yang terakhir, perintah Allah kepada Nabi Yahya, Allah menyuruh kalian banyak berzikir kepadanya.
banyak menyebut nama Allah. Jadi jangan kita andalkan pas di sholat saja, habis sholat kita zikir, tapi kapan ada kesempatan jangan kita kosong dari zikir kepada Allah. Ini perumpamaannya, kata Nabi Yahya, seperti seorang yang dikejar-kejar musuh yang telah mengetahui jejaknya. Seperti kita ini, kita dikejar orang, mau dibunuh, mau dihukum, dan orang itu tahu di mana kita sembunyi. Berapa ketakutan kita itu. Tiba-tiba kita melihat suatu benteng yang sangat tangguh, lalu kita masuk ke dalam benteng itu dan tidak bisa ditembus. Bentengnya tidak bisa dibuka, walaupun musuh itu sangat berbahaya, dia tidak mampu untuk masuk ke dalam benteng itu. Begitulah perumpamaan zikir. Jadi kalau kita banyak berzikir kepada Allah itu seperti kita masuk ke dalam benteng, iblis sulit menjebolnya. Makanya perbanyaklah kita kita naik sepeda motor, sebut nama Allah. Jangan musik terus yang kita pasang. Jadi kita ini mesti banyak berzikir kepada Allah. Jangan sampai putus-putus. Terus ingat kepada Allah. Ingat, itu yang membuat iblis sulit menjebol kita. Itu yang membuat kita lebih cepat untuk berubah. Misalnya kita memperbanyak istighfar aja. Pas ada waktu senggang istighfar aja. Pelan-pelan, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, la ilaha illallah, apa saja, subhanallah. Pokoknya terus akan terasa kekuatan di dalam hati kita, insyaallah, karena kita sudah masuk ke dalam benteng yang kokoh. Muhammad bin Yahya Az-Zubali berkata, jadi Nabi Yahya ini dikatakan bahwa adalah manusia yang paling baik makanannya. Jadi dia betul-betul menjaga makanannya sampai supaya jangan dia termakan hak orang lain, maka dia makan dengan binatang. Jadi apa makanan binatang itu yang dia makan supaya jangan dia termakan makanan orang lain, saking dia menjaga dirinya. Dan wajar Rasulullah mengatakan hanya Nabi Yahya besok di akhirat yang tidak membawa dosa di hadapan Allah. Bahkan pernah Nabi Zakaria mencari-carinya sampai 3 hari tidak ketemu. Rupanya ketemunya di mana? Dia gali kubur, nangis di dalam itu sampai 3 hari. Kemudian ditanya oleh Nabi Zakaria, mengapa kau di sini, nak? Sudah 3 hari aku mencarimu. Dia menjawab, wahai ayah, bukankah engkau pernah memberitahuku bahwa antara surga dan neraka terdapat sesuatu yang tak bisa dipatahkan kecuali dengan air mata? Jadi aku memohon kepada Allah dengan air mataku, ayah, agar jangan aku dimasukkan Allah ke neraka. Orang udah sesuci ini, sebaik ini masih mengkhawatirkan dirinya masuk neraka, apalagi lah kita yang amalannya sangat jauh sekali. Dan ini membuat kita tidak sombong, karena ternyata amal ibadah kita ini masih kecil sekali. Jadi jangan pernah kita menjengkal amal ibadah orang lain. Lebih banyaklah kita mengoreksi amal kita sendiri, dan ketemu sesuatu yang salah, kita perbaiki amal kita dengan pertolongan Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.